mahasiswa Magister MMUQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait corporate mind mapping yang sudah dijelaskan oleh Prof. Des dan Prof. Roy pada 3 bulan terakhir ini. Mari kita simak bersama. Bulan terakhir ini kita banyak sekali yang dibahas pada materi perkuliahan. Yang pertama adalah terkait manajemen modal kerja, kemudian pembiayaan perusahaan, risiko kecurangan atau fraud, kemudian ada restrukturisasi korporasi hingga evaluasi portofolio. Adalah terkait tentang working capital management dan operating leverage, yaitu manajemen modal kerja atau working capital management adalah pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan yang bertujuan untuk memastikan likuiditas dan efisiensi operasional komponen utama dalam modal kerja, meliputi ada kas, piutang, persediaan, dan utang usaha. Ada beberapa indikator penting harus kita perhatikan, yaitu terkait current ratio dan quick ratio, di mana current ratio adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian quick ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Sementara itu, operating leverage untuk mengukur sensitivitas laba operasional terhadap perubahan penjualan. Semakin besar biaya tetap perusahaan, semakin tinggi leverage operasionalnya. Dengan rumus degree of operating leverage, yaitu presentasi perubahan EBITDA dibagi dengan presentase perubahan penjualan. Risikonya, ketika penjualan menurun, perusahaan dengan leverage tinggi akan mengalami penurunan laba yang akan signifikan. Adalah corporate financing, yaitu mengatur bagaimana suatu perusahaan memperoleh dana. Ini bisa melalui utang jangka panjang atau pendek, kemudian ada ekuitas dan instrumen lainnya. Perbandingan antara utang dan ekuitas disebut dengan financial leverage. Kemudian ada rumus debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Lalu ada interest coverage ratio, yaitu EBITDA dibagi dengan beban bunga. Leverage yang terlalu tinggi meningkatkan risiko gagal bayar, sehingga pengambilan keputusan pendanaan harus mempertimbangkan struktur modal yang optimal. Materi yang ketiga terkait dengan fraud risk management dan isu in finance, yaitu manajemen risiko kecurangan yang berfokus pada upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon penipuan keuangan. Bentuk-bentuk umum yang terjadi adalah manipulasi laporan keuangan, kemudian ada penyalahgunaan aset, dan ada lagi yang disebut dengan korupsi. Bagaimana strategi yang harus kita lakukan? Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan dalam memitigasi risiko tersebut, yaitu penguatan pengendalian internal, kemudian audit internal yang efektif bisa berdasarkan risk-based audit, kemudian budaya etika dan transparansi. Isu-isu terkini dalam keuangan seperti ESG, shadow banking juga menambah kompleksitas risiko finansial. Materi yang keempat terkait corporate restructuring and international finance, yaitu restrukturisasi korporasi melibatkan perubahan strategis seperti merger, akuisisi, investasi, atau reorganisasi utang untuk meningkatkan efisiensi atau menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dalam konteks keuangan internasional, perusahaan menghadapi ada risiko nilai tukar, risiko politik dan hukum, kebijakan fiskal dan moneter negara tujuan investasi. Bagaimana strategi yang dapat kita lakukan? Ada beberapa strateginya. Yang pertama, kita bisa melakukan hedging atau melindungi nilai. Kemudian yang kedua, kita melakukan diversifikasi geografis, dan yang terakhir adalah kita melakukan analisa risiko negara yang lengkap dan fundamental. Materi yang kelima adalah materi yang terakhir pada 3 bulan terakhir di perkuliahan manajemen risiko keuangan adalah event analysis dan portfolio performance evaluation. Event analysis adalah pendekatan untuk menilai dampak kejadian tertentu, misal pengumuman merger terhadap nilai perusahaan atau harga saham, digunakan dalam pengujian hipotesis pasar efisien. Evaluasi kinerja portofolio dilakukan dengan indikator seperti Sharpe ratio, Treynor ratio, atau Jensen alpha. Evaluasi ini membantu manajer investasi dalam memahami apakah imbal hasil yang diperoleh sepadan dengan risiko yang diambil.
Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, melainkan juga tentang memaksimalkan nilai perusahaan dengan memahami dan mengelola risiko secara strategis. Dengan pemahaman mendalam atas modal kerja, pembiayaan, kecurangan, restrukturisasi, dan evaluasi investasi, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang tangguh dan adaptif. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk pemahaman Anda. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.